Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tanda-tanda penyakit hati di dalam kitab Tibul Qulub atau Klinik Penyakit Hati karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tanda-tanda hati yang sakit. 1. Pengertian hati yang sakit. Masing-masing anggota badan diciptakan dengan fungsi tertentu yang dari anggota itu diharapkan bisa berfungsi secara optimal. Sakitnya hati yaitu jika ia sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat berfungsi atau berfungsi namun ada gangguan. Tangan yang sakit adalah ketika sulit untuk digunakan untuk menyentuh. Mata yang sakit adalah ketika sulit digunakan untuk melihat. Lisan yang sakit adalah ketika sulit untuk berbicara. Badan yang sakit adalah ketika sulit untuk bergerak secara alamiah atau lemah untuk bergerak. Hati yang sakit adalah ketika sulit berfungsi sebagaimana ia diciptakan, seperti mengenal Allah, mencintai Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, dan lebih memilih kesemuanya itu daripada setiap hawa nafsu. Seandainya seorang hamba mengetahui segala sesuatu, tetapi ia tidak mengenal Tuhannya, maka seakan-akan ia tidak mengetahui apapun, walaupun ia dapat meraih seluruh bagian dunia, kenikmatannya, kesenangannya, dan tidak dapat cinta Allah, rindu kepada Allah, dan damai bersama Allah. Seakan-akan ia tidak pernah memperoleh kelezatan, kenikmatan, dan ketentraman jiwa. Bahkan jika hati kosong dari hal-hal tersebut, maka memperoleh dunia dan kenikmatan-kenikmatan itu akan berbalik menjadi azab. Dia akan tersiksa dari dua sisi atas sesuatu yang seharusnya ia nikmati. Dua sisi tersebut adalah A. Rugi akan kehilangannya, dan ia terhalang mendapatkannya secara bersamaan, ketergantungan jiwa kepadanya. Kehilangan sesuatu yang baik, bermanfaat, dan langgeng untuknya, dan ia tidak bisa mendapatkannya. Oleh karenanya, sesuatu yang dicintai akan hilang, dan sesuatu yang besar tidak lagi ia peroleh kembali. Setiap orang mengenal Allah, maka akan mencintai Allah. Pasti akan ikhlas dalam beribadah dan tidak mendahulukan kesenangan-kesenangan. Barang siapa yang mendahulukan kesenangan-kesenangan, maka hatinya sakit.
seperti perut yang terbiasa memakan sesuatu haram dan lebih memilih haram daripada perkara halal, maka akan hilang keinginan pada hal yang baik dan terbiasa dengan senang kepada selainnya. 2. Mendiagnosa hati yang sakit. Terkadang hati menjadi sakit dan bertambah parah sakitnya. Akan tetapi pemiliknya tidak mengetahui karena kesibukan dan berpaling untuk mengetahui kesehatan hati dan sebab-sebabnya. Bahkan hatinya telah mati dan pemiliknya tidak menyadari. Berikut tanda-tandanya. 1. Ia tidak merasakan sakit luka yang diakibatkan dari perbuatan buruk. 2. Kebodohan akan kebenaran dan akidahnya yang sehat tidak membuatnya menderita. Karena ketika hati itu hidup, maka ia akan merasakan sakitnya perbuatan buruk yang menimpa dan merasakan pedihnya ketidaktahuan akan hal yang benar sesuai tingkat kehidupan hati. Tiada luka bagi mayit akan rasa sakit. 3. Harus bersabar dengan pengobatan. Terkadang ia merasakan sakitnya hati, namun pahitnya obat dan pedihnya bersabar terasa lebih berat. Ia lebih memilih tetap sakit daripada menanggung tersiksa karena obat sakit hati itu adalah dengan melawan hawa nafsu. Hal ini adalah yang paling sulit baginya. Padahal tidak ada yang paling bermanfaat selain berobat. Sesekali jiwanya bertahan sesaat untuk bersabar, namun kemudian niatnya rusak dan tidak dapat diteruskan karena dangkalnya ilmu, pengetahuan dan pandangan, juga kesabaran yang lemah. Bagaikan orang yang menempuh jalan yang menakutkan demi mencapai puncak keamanan. Ia tahu jika bersabar, maka ketakutan akan hilang dan akan mendapatkan rasa aman. Ia membutuhkan kuatnya sabar dan keyakinan untuk mendapatkan tujuannya. Di saat kesabaran dan keyakinannya melemah, maka ia akan berpaling dari jalan itu dan tidak mau menempuh kesulitannya. Apalagi jika tidak ada orang yang menemani dan ia resah dengan kesendirian. Dia akan berkata, catatan kaki nomor 6. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengembangkan pembahasan tentang membegal jalannya yang ditakuti. Hal ini sesuai dengan cerita sebelumnya untuk menceritakan hal yang dipahami al-jamaah, yaitu kelompok orang-orang yang benar, walaupun mereka sedikit. Ibnu Qayyim berkata, orang-orang yang mempunyai pandangan dan mampu melihat kebenaran tidak akan merasa kesepian dengan sedikitnya teman. Bahkan tidak adanya teman ketika hatinya merasa bersahabat dengan sahabat yang utama, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah
para nabi, orang yang selalu berbuat benar, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Merekalah sahabat-sahabat terbaik, kesendirian seorang hamba dalam perjalanan mencari ilmu, menunjukkan kebenaran yang dicarinya. Suatu ketika, Ishak bin Rahawiyah ditanya mengenai sebuah masalah, dan ia menjawabnya. Kemudian dikatakan padanya, sesungguhnya saudaramu Ahmad bin Hanbal juga menjawab sesuai dengan jawabanmu. Ishak bin Rahawiyah berkata, saya tidak menyangka ada seseorang yang menyamai jawaban denganku. Dia akan berkata, kemana orang-orang pergi? Aku butuh petunjuk mereka. Hal inilah yang dilakukan kebanyakan manusia yang akan merusak mereka. 4. Tanda-tanda hati yang sakit. Berikut di antara tanda-tanda penyakit hati. 1. Hati berpaling dari suplemen yang bermanfaat serta sesuai dengan kepada suplemen yang berbahaya. 2. Hati berpaling dari obat-obat yang bermanfaat dan beralih pada penyakit yang berbahaya. Maka di sini ada 4 hal, yaitu 1. Suplemen yang bermanfaat, 2. Obat yang menyembuhkan, 3. Suplemen yang berbahaya, 4. Obat yang mematikan. Demikianlah uraian tentang tanda-tanda hati yang sakit terdapat di dalam kitab Tibul Klinik Penyakit Hati atau Tibul Qulub yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.